Kali ini gue akan jelasin tentang uncover. Hello, welcome back to my channel, Amin CMD. Kali ini gue akan jelasin tentang uncover. Lebih tepatnya, gue akan jelasin tentang fitur-fitur yang ada di uncover ini. Jadi di uncover gue kali ini, gue masih pakai uncover beta 43 ya. Kita cek di bagian setting. Nah, di bagian setting ini, kita banyak sekali ada pilihan yang secara default atau bisa kalian custom sendiri. Nah, kita akan jelasin satu persatu dan bahas apa sih fungsinya. Yang pertama, bagian special thanks. Nah, kalian bisa tahu sendiri lah ya, di bagian special thanks ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengerjakan project uncover ini. Jadi sebenarnya nggak cuma si PWN 20 WND sama SBigner aja yang mengerjainnya, tapi banyak gitu. Cuman mereka kontribusinya dalam suatu bidangnya mereka sendiri gitu, nggak dalam semua bidang. Contohnya kayak Ian Beer, dia itu adalah yang rilis exploitnya. Exploit yang dia rilis bisa dicek di sini. Yang dia rilis adalah pertama EL atau empty list, MP atau multipath, terus ada AW, asynchron await, terus ada VS. VS ini dibantu sama Brandon Azad ya. VS ini adalah poacher swap, dan yang terakhir itu ada yang terbaru yaitu MS. MS ini adalah exploit terbaru dari eBay Sparkes. Yang kedua adalah load tweaks. Apa sih sebenarnya fungsi load tweaks ini? Jadi sebenarnya fitur load tweaks ini adalah fitur di mana tweaks kita akan berjalan gitu. Jadi kalau seandainya device kita di jailbreak, lalu dalam keadaan tweaks ini off ya. Dalam keadaan tweaks off, jadi sebenarnya dia nggak bakalan nge-load tweaks. Ini gue kan dalam posisi jailbreak nih. Jadi ketika kita di swipe gini, otomatis kan tweaks-nya aktif gitu. Nah, kalau seandainya load tweaks ini di off seperti ini, lalu di jailbreak ulang, itu akan sama kondisinya sama dengan kayak non jailbreak gitu. Jadi tweaks-nya nggak akan aktif. Bukan berarti tweaks-nya hilang, tapi memang nggak ke load. Nah, itulah fungsi load tweaks di sini. Terus yang kedua ada load diamonds. Load diamond di sini fungsinya adalah sebagai background proses suatu tweaks. Yang di sini load diamonds di sini adalah background tweaks dari diamond dari suatu tweaks ya, bukan dari device-nya sendiri. Jadi kayak misalkan background proses di sini adalah OpenSSH, terus Rocket Bootstrap. Nah, itu fungsinya dari load diamond di sini. Jadi kalau seandainya load diamond di sini off, itu ya mungkin beberapa tweaks nggak bakalan jalan di background gitu, nggak bakalan berjalan. Jadi sangat penting untuk load tweaks ini di on, terus load diamonds di on. Nah, tapi kalau seandainya kalian punya problem, misalkan kalian nginstal suatu tweaks nih, lalu tweaks itu crash dan masuk ke save mode. Nah, atau misalkan device kalian restart nih. Nah, caranya adalah kalian jailbreak ulang atau kalian restart dulu, terus load tweaks ini di off dulu ya, baru kalian jailbreak ulang di sini. Terus kalian buka CD-nya, lalu hapus tweaks yang terakhir kalian install. Itu cara paling mudah sih. Di advance-nya bisa install tweaks crash reporter dan kalian bisa analisa sendiri. Dump up ticket. Nah, dump up ticket di sini dia sebenarnya fungsinya berhubungan sama SHSH ya. Jadi si up ticket di sini dia bakalan nge-generate suatu kode untuk digunakan di kemudian hari gitu. Jadi ini biarin di on aja. Lanjut, kita ada refresh icon cache di sini. Fungsinya adalah untuk merefresh, sama halnya dengan UI cache di, kalau misalkan kalian sering bermain terminal, mungkin kalian udah tahu UI cache, ditulisnya UI cache, UI cache. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya kalian install Twix aplikasi yang terus si Twix tersebut nggak muncul di home screen, kayak misalkan iCleaner Pro atau Filza, kalian udah nginstal Twix itu tapi si Twix tersebut kan harusnya ada di home screen tapi malah nggak ada gitu, belum muncul. Nah, kalian bisa enable fiturnya, lalu kalian jailbreak ulang gitu. Di sini tinggal klik lagi jailbreaknya kayak gitu. Terus ada disable auto update. Nah, disable auto update ini sangat penting supaya iOS kalian itu tidak update secara otomatis. Jadi si
disable auto update ini dia akan mendisable berdasarkan block host. Jadi dia akan modifikasi file host. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek dari Filza. Terus kalian cek bagian directory /etc. Di sini terus bagian etc, ini dia. Nah, ada cek bagian host, ini dia. Kalian open as text editor. Nah, bisa dilihat di sini ada 127.0.0.1 oscsp.apple.com. Lalu ada di bawahnya ada 1.ocsp.apple.com. Nah, jadi fungsi disable update itu dia akan ngegenerate ini 127.0.1 ocsp.apple.com. Jadi fungsinya dia akan mencegah update pada iOS kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian di jailbreak sekarang nih di iOS 12.1.1, nah dia akan mencegah update pada iDevice kalian. Soalnya kan kalau iPhone itu secara otomatis biasanya kalau terhubung dengan WiFi akan update secara otomatis gitu. Dia akan mendownload file OTA. Atau cara lainnya kalian bisa menginstal tvOS ya. Di video yang sebelumnya pernah saya jelasin. tvOS itu juga fungsinya sama sih. Lalu kita lanjut, ada disable app revoke. Nah, disable app revoke ini kebetulan ketika video ini gue buat, jadi lagi ada masalah sih sebenarnya sama server Apple, terus sama Cydia Impactor juga, karena Cydia Impactor kan berhubungan sama server Apple, jadi dia menggenerate suatu apalah itu entah namanya. Intinya Cydia Impactor saat ini belum bisa digunakan, tapi mungkin ya di next time masih bisa digunakan sih. Sekarang ini masih ada problem. Lalu kita lanjut, ada override boot nonce. Nah, override boot nonce ini masih berhubungan juga dengan SHSH ya. Jadi ketika misalkan kalian mau future restore, nah kalian bisa aktifin override boot nonce ini, lalu kalian set boot nonce-nya di sini dari misalkan kalian sekarang di iOS 12.1.1 beta 3 misalkan, lalu kalian mau back di future restore ke 12.1.1 atau 12.0.1 misalkan, di downgrade. Nah, kalian bisa gunakan boot nonce-nya dari SHSH tersebut, lalu set boot nonce-nya di sini. Lalu prosedur lebih lengkapnya ada cara yang lebih mudah sekarang itu sih, jadi pakai Trio Tools ya. Lanjut ke export TF panel. Nah, TF panel di sini adalah text forward zero. Jadi TF panel itu sebenarnya ini jangan dinyalain ya kalau nggak ngerti. Di sini juga ada tulisannya unsafe. Jadi ketika TF panel ini sebenarnya kernel text port, text forward zero, artinya itu PID 0. PID 0 itu adalah kernel text. Jadi tugasnya si kernel itu ada di PID 0 gitu. Jadi kalau seandainya kalian mengekspor dari kernel itu sangat risky gitulah. Jadi lebih baik kalian jangan di-enable itu ya. Lalu di sini ada rootfs recover. Nah, rootfs recover ini fungsinya adalah untuk unjailbreak. Jadi misalkan ya kalian ini sekarang di iOS 12.1.1, kemudian kalian udah bosen nih pengen unjailbreak. Nah, sebenarnya kalian bisa melakukan dengan cara langsung update iOS, tapi kalian pengen tetap di iOS ini gitu. Jadi kalian nggak usah ngupdate iOS, tapi pengen kondisi unjailbreak aja. Nah, kalian cukup nyalain rootfs-nya, terus kemudian balik lagi ke sini, tinggal klik jailbreak ulang. Nanti device-nya akan restart. Kalau seandainya ada tulisan rootfs has been successfully restored, itu kalian udah safe banget buat di reset all content and setting ya. Kayak gitu. Itu jadi fungsinya sebenarnya Uncover ini adalah tools yang lengkap banget gitu. Dari segi fungsi dan lain-lainnya udah lengkap. Buat unjailbreak-nya ada, buat jailbreak-nya ada, terus bisa milih kernel exploit-nya juga bisa dipilih kita sendiri. Oke, lanjut aja. Lalu di sini ada increase memory limit beta. Nah, increase memory limit di sini berfungsi untuk RAM sih sebenarnya. Jadi sebenarnya RAM-nya itu ada limitasi kan. Kayak misalkan iPhone
5S itu kan RAM-nya kan 1 GB. Terus ada limit 1 GB kan. Misalkan nggak pas 1 GB sih sebenarnya. Jadi katakanlah 980 lah ya. Itu limitnya. Jadi masih ada sisa 20 MB misalkan. Nah, kita limitnya bisa di-increase dari sini. Tapi ini fiturnya masih beta. Jadi kalau sebenarnya kalian kalau misalkan mau ya anggaplah nambah performance sedikit, nggak performance sih. Jadi kalau RAM itu sebenarnya fungsinya buat multitasking gitu. Kalau misalkan kalian seringnya multitasking banyak, kalian bisa coba di on memory increase limit ini. Terus ada OpenSSH. Reinstall OpenSSH di sini fungsinya adalah menginstal SSH. Jadi ketika kalian dalam keadaan darurat, kalian mau menghapus suatu tweaks, sebenarnya kan kalian bisa pakai kayak Filza dan lain-lain, tapi ini adalah ya caranya advance sih sebenarnya. OpenSSH tinggal di enable, nanti kalian bisa terhubung dengan suatu jaringan yang sama, misalkan connect dari laptop di sini misalnya, terus terhubungkan ini misalkan si device ini sama si laptop ini terhubung dalam satu jaringan yang sama nih ya. Nah, nanti si laptop ini bisa terhubung ke device ini tanpa menggunakan kabel apapun gitu, cukup dengan IP address. Ini SSH buat jalur backup, kalau menurut gua sendiri sih ini penting banget ya. Jadi kalau saya biasanya sih selalu gua on ketika pertama kali jailbreak aja, cukup sekali ya, nggak usah 2 kali. Terus ada reinstall Cydia. Ini kalau seandainya Cydia kalian problem atau crash atau apapun, misalkan nih biasanya sih di iPhone X. Di iPhone X itu biasanya kan layarnya agak sedikit memanjang ke atas gitu kan, agak panjang gitu. Terus layarnya ketika pas buka Cydia itu nggak full screen. Nah, kalian bisa coba pakai fitur ini, reinstall Cydia. Lalu klik lagi jailbreak seperti biasa. Nah, terus ada reload system daemon. Nah, reload system daemon ini sampai sekarang di beta 46 yang terakhir katanya sih udah fix. Tapi yang gua rasa di sini masih belum benar fix sih, masih respring loop. Katanya ada berhubungan juga sama Rocket Bootstrap, terus ada theme manager dari Snowboard. Tapi ketika gua coba hapus Snowboard, dihapus, terus gue jailbreak ulang dengan keadaan reload system daemonnya di on, tetap masih respring loop. Jadi gue sarankan buat kalian yang masih pakai jailbreak pakai uncover, untuk sementara waktu reload system daemon ini tetap di off aja. Lanjut ada hide log windows. Hide log windows ini sebenarnya kalian tahu ini log windows tuh ini. Maksudnya log windows tuh ini ada kotak ini kan. Nah, dia ada lognya gitu, kebaca kan, ada uncover version bla bla bla, Darwin kernelnya versi berapa, terus statusnya juga kelihatan. Kita coba deh ya, misalkan reload hide log Windows-nya kita on kan. Jadi dia akan ke hide. Dia akan minta restart. Oke, uncover-nya ke restart, kita buka ulang coba. Nah, tampilannya jadi bersih, nggak ada lognya gitu. Tapi kalau gue sih lebih suka ada lognya, soalnya kelihatan prosesnya udah sampai mana gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada reset Cydia cache. Nah, setiap aplikasi yang kita install itu sebenarnya ada cache-nya gitu. Nah, fungsi reset di sini supaya cache-nya itu hilang. Terus di sini ada kernel exploit. Nah, kernel exploit di sini seperti yang udah jelasin di awal tadi, ada EL, MP, AW, VS, dan MS itu dibuat oleh developer yang berbeda-beda. Nah, gue di sini pakai iPhone 6s dan exploit yang gue pakai saat ini adalah exploit terbarunya dari eBay Sparkcrash, yaitu MaxSwap. MaxSwap ini yang gue rasa sih lebih cepat dibanding VS. Jadi sebenarnya di iPhone 6s ini device yang memiliki chipset prosesor A9 itu kalian bisa pakai exploit ini. ACID itu ACID masing-masing device beda ya ACID-nya. Terus di sini ada expire. Expire di sini adalah masa aktif uncover kalian. Kalau misalkan kalian menggunakan Cydia Impactor biasanya expire-nya di sini adalah 7 hari. Jadi kalau seandainya udah 7 hari ya kalian gunain lagi Cydia Impactor-nya, terus ya di sideload ulang. Terus di sini ada uptime. Uptime di sini adalah masa aktif device kalian. Di sini ada 1 hari ya, karena device gue belum gue restart selama 1 hari, jadi di sini ada uptime 1 days. Terus ada fungsi restart.
di sini restarnya nggak aktif. Terus ada share diagnostic data. Share diagnostic data itu kalau misalkan kalian problem atau misalkan kalian mau nge-share diagnostic data kalian, bisa kalian share. Terus ada fungsi OpenCDA, view source code. Source code di sini adalah source code uncover-nya. Terus automatically select exploit. Jadi dia fungsinya akan memilih exploit mana yang paling bagus buat device kalian. Lalu ada Restart Springboard. Restart Springboard itu sama halnya ketika kalian menginstal suatu Twix, dan setelah menginstal suatu Twix biasanya ada lognya kan, terus di bawahnya ada Restart Springboard kayak gitu. Nah ini sama fungsinya, Restart Springboard. Lalu ada Clean Diagnostic Data. Clean Diagnostic Data itu bagian dari yang pertama. Kalau yang pertama itu share diagnostic data, jadi diagnostic data keluhan kalian, misalkan di uncover data-datanya itu kan ke-save di uncovernya, ada lognya gitu. Nah, clean diagnostic data itu adalah akan meng-clean diagnostic data kalian yang sebelumnya gitu, biar di-clear semua. Terus ada check for update, itu fungsinya buat ngecek apakah ada versi baru atau enggak gitu di uncovernya. Nah, terus hal apa aja sih yang harus kalian lakukan ketika device kalian baru banget pertama kali di jailbreak gitu? Apa aja yang perlu di on? Nah, jadi gue akan rekomendasiin kepada kalian, jika device kalian baru pertama kali di jailbreak, yang harus di on adalah pertama, load Twix, load Daemon di on, Doom Upticket di on, refresh icon change, buat yang pertama kali nggak perlu. Biar itu kalau ada masalah aja. Jadi kalau misalkan kalian install Twix dan Twix-nya nggak muncul di home screen, beberapa Twix ya, nggak semua Twix sih. Jadi ini di off aja. Terus disable auto update ini bagus banget di on. Disable app revoke juga di on. Overwrite boot nonce biarin aja secara defaultnya. Terus export TFP0 ini sebaiknya kalian jangan coba-coba di on. Sama rootfs, itu kalian gunain rootfs kalau device kalian mau di unjailbreak. Cuma itu fungsinya. Nah, kalau gue sendiri, gue biasanya nginstal OpenSSH di awal, karena gue sering banget terhubung dengan suatu jaringan, jadi sering banget kirim-kirim file dari device ke laptop gitu. Jadi gue lebih seneng tanpa kabel sih, jadi lebih enak aja gitu kalau tanpa kabel tuh, lebih gampang lah gitu. Oke, cukup sekian untuk video gue kali ini. Silahkan like jika kalian suka, silahkan dislike jika kalian tidak suka, silahkan tinggalkan komentar jika kalian ada pertanyaan, lalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salam Respring.